Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga kalian sehat semua. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian. Biar kita tetap bisa belajar dan melakukan aktivitas sehari-hari. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk materi kali ini adalah gerak lurus. Nah, pada materi gerak lurus atau kita sebut kinematika. Kinematika adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak tanpa mempelajari penyebab kenapa benda itu bergerak. Pertama, besaran dasar kinematika. Ada posisi, kecepatan, percepatan. Vektor posisi. Jika sebuah vektor A dan sebuah vektor B vektor A pindah ke vektor B. Sekali lagi saya ulangi, jika sebuah mobil bergerak pada posisi A, kita sebut vektor A atau posisi A. Mobil kedua bergerak sampai titik B, kita gambarkan namanya posisi vektor B. Jika A pindah ke B, maka vektor posisinya dari A ke B. Sehingga perpindahannya dituliskan posisi B dikurangi posisi A. Kemudian kecepatan. Kecepatan termasuk besaran vektor karena dia punya nilai dan punya arah. Arah kecepatan biasanya sama dengan arah gerakannya. Kalau bendanya bergerak lurus seperti mobil ini, mobil sedan, dia bergerak lurus, maka kecepatannya pun lurus. Kalau gambar yang bawah, bendanya bergerak naik turun. Ya, turun kemudian naik karena jalannya itu di pegunungan. Maka vektor kecepatan adalah vektor yang bersinggungan dengan garis itu. Kemudian percepatan. Percepatan selalu ada bila besar atau arah kecepatannya berubah. Jadi dikatakan sebuah benda mempunyai percepatan manakala mengalami perubahan kecepatan. Ya, bila mana tidak terjadi perubahan kecepatan, maka dia percepatannya sama dengan 0. Nah, untuk gerak lurus beraturan, percepatannya sama dengan 0. Sekarang kita pada materi gerak, arti gerak. Benda dikatakan bergerak manakala kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuannya. Benda dikatakan diam atau tidak bergerak manakala kedudukan benda itu tidak berubah terhadap benda lain
yang dijadikan sebagai titik acuannya. Perhatikan. Menurut kalian, binatang mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak? Silahkan kalian jawab. Sekarang gerak lurus. Gerak lurus, gerak benda yang lintasannya lurus dinamakan gerak lurus. Gerak lurus suatu benda dalam kehidupan sehari-hari umumnya tidak beraturan. Sekarang apa bedanya jarak dengan perpindahan? Sebuah kucing berpindah, diperhatikan itu, dari yang ada kupu-kupunya ke bunga, kemudian mau menangkap tikus. Berapakah jarak dan perpindahannya? Tadi jarak adalah apa? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Jadi dia hanya menghitung lintasan yang ditempuh dari mana. Lintasannya dari batu itu ke bunga yang warnanya merah. 8 dari bunga yang warna merah menangkap yang ada tikus 6, sehingga tinggal dijumlahkan. Sekarang perpindahan. Berapa yang dilakukan perpindahan? Ingat, perpindahan tidak tergantung lintasannya. Tetapi perpindahan hanya tergantung dari kedudukan awal dan kedudukan akhir. Karena bentuknya seperti itu, maka perpindahan bisa dicari dengan rumus Pythagoras. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 100. Sama dengan 10. Bisa dipahami? Lihat sekarang, bola. Bola ditendang. Biar. Berapakah jarak perpindahannya? Nah, ingat, jarak lintasan yang ditempuh itu yang tap-tip yang warnanya ungu jadi hijau. Kalau perpindahan, dia hanya tergantung pada kedudukan awal dan kedudukan akhir. Oke. Jarak dan perpindahan. Sekali lagi, jarak adalah besaran skalar, yaitu panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh sebuah benda. Dan perpindahan adalah besaran vektor, yaitu perubahan kedudukan suatu benda. Perhatikan contohnya. Perhatikan contoh cara membedakan antara jarak dan perpindahan. Sekarang ini mobilnya Bu Us, ini mobil kodok. Bergerak dilihat di angka 2. Klik jalan. Berhenti di angka -4. Berapakah jarak dan perpindahan? Ayo dihitung dulu. Sebelum dilanjutkan kliknya. Kita lihat jawabannya, betul apa salah. Ternyata jarak yang ditempuh adalah 6.
Nih, kita lihat nih ya, dari angka 2 kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham? Jadi, jarak yang ditempuh adalah 6 satuan. Karena jalannya dari angka 2 ke angka 4, min 4. Kemudian perpindahan. Perpindahan, kita ingat perpindahan itu hanya tergantung dari kedudukan awal dan kedudukan akhir. Kedudukan awal di angka 2. Kedudukan akhir di angka min 4. Sehingga perpindahannya adalah min kedudukan akhir dikurangi kedudukan awal. Kedudukan akhirnya min 4, kedudukan awalnya 2, sehingga min 4 dikurangi 2, sehingga min 6 satuan. Atau perpindahannya adalah 6 satuan ke kiri. Oke, bisa dipahami anak-anak? Lanjut. Sekarang kita lihat lagi mobil ini. Bergerak kedudukannya di angka min 4. Gerak. Berhenti di angka 3. Kemudian bergerak lagi di angka min 1. Berapakah jarak dan perpindahannya? Ayo dihitung. Cek ya. Berarti jaraknya kita hitung ya bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Adakah yang betul? Jawabannya 11. Sekarang perpindahan. Perpindahan hanya tergantung dari kedudukan awal dikurangi kedudukan akhir. Kedudukan akhir dikurangi kedudukan awal. Jadi sekali lagi perpindahan itu tergantung dari kedudukan awal dan kedudukan akhir. Rumusnya kedudukan akhir dikurangi kedudukan awal. Kedudukan awalnya min 4, kedudukan akhirnya min 1. Sehingga min 1 dikurangi min 4, ketemunya 3. Bisa dipahami? Atau kita hitung aja kedudukan akhir sama kedudukan awal. Kedudukan awalnya di sini. Kita hitung 1, 2, 3. Jawabannya 3 ke kanan. Oke? Lihat nih sekali lagi. Dari angka min 5 pindah ke 5. Bergerak ke angka 5. Kembali lagi ke angka min 1. Berapakah jarak dan berapakah perpindahannya? Ayo. Dicoret-coret dulu, baru diklik. Ternyata jarak yang ditempuh adalah 5 plus 5 plus 5 plus 1, sehingga 16. Perpindahannya, ayo berapa? Perpindahannya ada 4. Karena dia hanya tergantung dari kedudukan akhir dikurangi kedudukan awal. Contoh lagi. Nih, seekor anjing bergerak dari angka 0. Dia jalan ke angka 3.
Begitu ya, silahkan dipelajari terlebih dahulu. Nah, sekarang kalau bentuknya sebuah grafik bagaimana? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Kalau perpindahan, perubahan kedudukan akhir dikurangi kedudukan awal, RB dikurangi RA. Jadi jarak berbeda, perpindahannya sama. Sekarang kelajuan dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu yang ditempuh. S dibagi T. Ingat sekali lagi, S-nya adalah jarak. Jarak itu panjang lintasan yang ditempuh. Sekarang kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan dibagi selang waktu. Ingat, S-nya di situ adalah perpindahan. Nah, kalian bisa lihat ini. Jadi, kalau kecepatan rata-rata, jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Kalau kecepatan rata-rata, perubahan posisi dibagi waktu tempuh. Saya kira itu dulu pelajaran kali ini. Saya akhiri sampai di sini. Sampai berjumpa pelajaran yang akan datang. Silahkan contoh soalnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.